teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos, di video kali ini Abdikos akan menjelaskan secara detail tentang seluk-beluk dan semua peraturan di Cooling Game. Buat yang tidak tahu, Cooling Game sama seperti namanya, yaitu permainan pemusnahan, dimana ini adalah game Battle Royale paling mematikan yang digagas oleh Kenjaku, yaitu para player yang masuk ke permainan dipaksa untuk saling membunuh satu sama lain. Ya mirip-mirip seperti Hunger Games Hollywood dan Battle Royale Jepang. Tujuan akhirnya sudah jelas, yaitu untuk membasmi manusia lemah dan digantikan oleh penyihir kuat yang nantinya akan digabungkan dengan wujud asli Master Tengen. Meski digagas oleh Kenjaku, tapi Cooling Game ini bersifat independen, dimana Kenjaku tidak bisa menjadi game master untuk game ini. Bahkan Kenjaku melakukan sumpah pengikat untuk tidak mengintervensi Cooling Game ini, sehingga perjalanan Cooling Game akan sangat alami. Seperti apa Cooling Game ini nantinya akan berjalan? Berikut penjelasan lengkap tentang seluk-beluk Cooling Game dan peraturannya. Yuk langsung aja kita check it bro. Sebelum membahas peraturan Cooling Game, terlebih dahulu Abdikos akan menjelaskan setting tempat Cooling Game itu sendiri. Oke, setelah Kenjaku memakai teknik Idle Transfiguration ke perisai Master Tengen, dia menciptakan perisai raksasa yang membagi Jepang menjadi 10 koloni kecuali Hokkaido dan pulau Jepang kecil lainnya. By the way, buat yang tidak tahu, Jepang adalah negara kepulauan sama seperti Indonesia, di mana wilayahnya terdiri dari 7.000 pulau dengan 4 pulau utama yaitu Kyushu, Shikoku, Honshu, dan Hokkaido. Nah, Cooling Game ini tepatnya berada di wilayah Kyushu, Shikoku, dan Honshu. Sementara Hokkaido adalah markas pusat Jujutsu yang terbebas dari perisai Master Tengen. Yap, Hokkaido adalah tanah suci Jujutsu yang punya perisainya sendiri. 10 koloni Cooling Game yang ada di Jepang dihubungkan dengan garis perisai. Semua manusia yang potensi kekuatannya telah dibangkitkan Kenjaku akan dipaksa masuk ke garis perisai ini, di mana mereka nantinya akan diikutkan ritual Cooling Game untuk digabungkan dengan Master Tengen. Setelah Abdikos menjelaskan setting tempat Cooling Game, berikutnya Abdikos akan menjelaskan 8 aturan yang ada di Cooling Game. Aturan ini sebenarnya sudah dijelaskan Master Tengen, tapi Abdikos akan coba menjelaskan apa yang dijelaskan Master Tengen. Aturan pertama, 19 hari setelah para swimmer dalam kurung player membangkitkan teknik kutukan mereka harus menyatakan alasan mereka untuk berpartisipasi dalam Cooling Game di sebuah perisai dalam kurung koloni. Yap, di peraturan pertama ini menjelaskan kalau semua manusia yang potensi kekuatannya telah dibangkitkan Kenjaku wajib mengikuti Cooling Game, termasuk mereka yang menjadi wadah bagi penyihir yang telah dikontrak Kenjaku sejak ribuan tahun yang lalu juga wajib ikut Cooling Game. Mereka diberi waktu maksimal 19 hari untuk segera bergabung ke salah satu koloni di Cooling Game. Megumi sendiri menghitung kalau saat ini tanggal 9 November, berarti Sumiki Fushiguro masih punya waktu 10 hari 15 jam sebelum dia harus dipaksa masuk ke Cooling Game. Bagaimana jika mereka menolak? Jawabannya ada di peraturan nomor 2. Peraturan kedua, jika seorang swimmer dalam kurung player tidak mengikuti peraturan di atas, teknik mereka akan ditarik kembali. Yap, peraturan kedua ini menjelaskan kalau para player wajib yang menolak bergabung ke salah satu koloni untuk mengikuti Cooling Game, maka teknik kutukan mereka akan dicabut kembali. Yap, memang terkesan tidak berbahaya karena hukuman dari para pemain yang wajib ikut Cooling Game tapi menolak untuk mengikutinya hanyalah kehilangan teknik kutukan mereka. Kalau begitu, mending tidak ikut Cooling Game yang memaksa pemain untuk saling bantai kalau hukumannya cuman kehilangan teknik kutukan mereka. Eits, jangan salah, pencabutan teknik kutukan yang dimaksud di sini menurut Suko Ieri bukanlah dengan teknik Idle Transfiguration atau sumpah pengikat, melainkan dengan merusak otak mereka, yang itu berarti akan membunuh para pemain wajib yang menolak ikut Cooling Game. Ganas bukan? Namun meski begitu, di peraturan ditulis kehilangan teknik kutukan. Caranya mungkin melalui penghancuran otak. Jadi meski terlihat berbahaya, tapi hukuman ini tidak berlaku bagi orang-orang seperti Maki Zenin atau Toji Zenin karena mereka sama sekali tidak punya teknik kutukan. Lanjut di peraturan ketiga, jika ada non-swimmer dalam kurung non-player memasuki sebuah perisai dalam kurung koloni, mereka akan langsung menjadi seorang swimmer dalam kurung player dan akan diperlakukan seperti mereka sudah melakukan peraturan nomor 1. Peraturan ini menjelaskan kalau semua orang dalam kurung selain yang dibangkitkan Kenjaku, baik itu penyihir ataupun orang biasa, bisa ikut Cooling Game. Caranya cukup hanya masuk ke salah satu koloni Cooling Game. Namun setelah mereka masuk, mereka akan diperlakukan sama seperti para pemain yang wajib ikut Cooling Game. Sementara itu, orang-orang yang sebelumnya memang tidak sengaja berada di koloni diperbolehkan keluar sebelum batas waktu 19 hari. Peraturan ini terlihat cukup manusiawi plus menjadi kesempatan bagi para penyihir Jujutsu untuk melawan keganasan Cooling Game.
Peraturan keempat, swimmer dalam kurung player mendapat poin dengan mengakhiri hidup dari swimmer dalam kurung player lain. Yap, satu-satunya agar para pemain bisa memperoleh poin di cooling game ini adalah dengan membunuh pemain lainnya. Jadi inilah tujuan utama dari cooling game ini, yaitu para pemain harus saling membantai satu sama lain. Peraturan kelima, sang game master yang akan menentukan jumlah nilai poin untuk nyawa seorang swimmer dalam kurung player. Standarnya adalah 5 poin untuk penyihir dan 1 poin untuk non penyihir. Peraturan kelima ini adalah sambungan dari peraturan keempat, yaitu nilai poin dari tiap-tiap pemain akan ditentukan oleh game master. Tidak ada batasan jelas mengenai jumlah nilai di tiap pemain, namun acuannya adalah penyihir bernilai 5 dan non penyihir bernilai 1. Tapi Abdikos yakin untuk penyihir kuat nilainya pasti di atas 5. Dari sini Megumi penasaran setelah Master Tengen menyebut Game Master. Kira-kira siapakah yang menjadi Game Master di cooling game ini? Master Tengen menjawab kalau dia adalah seekor Shikigami lebah bernama Kogane yang menempel di tiap pemain. Yap, Kogane inilah yang akan mengatur jalannya permainan, memberikan poin dan memberikan hukuman bagi pemain yang melanggar. Peraturan keenam, tidak termasuk poin pribadi mereka. Para swimmer dalam kurung player bisa memakai 100 poin untuk bernegosiasi dengan Game Master dan menambah peraturan untuk diperlakukan hingga akhir permainan. Nah, peraturan keenam inilah yang menjadi celah di cooling game yang akan dimanfaatkan oleh para penyihir untuk melawan kesadisan cooling game. Tentu saja dengan melakukan banyak pembunuhan terlebih dahulu sampai mereka dapat 100 poin, lalu menggunakan poin mereka untuk bernegosiasi dengan Game Master. Peraturan ketujuh, sang Game Master harus menerima peraturan baru apapun selama itu tidak menimbulkan hambatan pada keberlanjutan permainan. Intinya, peraturan baru yang dimasukkan oleh para player yang bernegosiasi dengan Game Master tidak boleh peraturan yang bisa menghambat keberlanjutan game. Misalnya peraturan baru untuk menghentikan game atau menghapus peraturan yang sudah ada tidak akan dikabulkan oleh Game Master. Meski terkesan sulit, namun peraturan ini cukup membuat penyihir seimbang dengan Kenjaku di cooling game karena para penyihir bisa melemahkan peraturan kejam di cooling game dengan cara ini. Namun meski begitu, kalau di cooling game ada player psikopat barbar yang memang mania membunuh player lain, maka hal ini juga sangat berbahaya karena dia bisa menambah peraturan yang lebih berbahaya sehingga cooling game akan menjadi semakin barbar dari sebelumnya. Peraturan ke-8, jika seorang swimmer dalam kurung player tidak mendapatkan 1 poin pun dalam 19 hari setelah kebangkitan teknik atau mendapat poin sebelumnya, teknik mereka akan ditarik kembali. Yap, intinya di peraturan ke-8 ini para pemain dipaksa harus terus membunuh karena kalau poin mereka tidak bertambah dalam kurun waktu tertentu, maka teknik mereka akan dicabut dalam kurung mati. Sama seperti peraturan sebelumnya, kemungkinan peraturan seperti ini tidak berlaku bagi seorang seperti Maki Zenin dan Toji Zenin. Namun Megumi punya cara tersendiri untuk mengatasi kewajiban mendapatkan poin dengan cara membunuh player lain. Oke teman-teman, demikian pembahasan lengkap semua peraturan dan seluk-beluk tentang cooling game. Pembahasan berikutnya tentang persiapan para pemain sebelum cooling game, khususnya persiapan Maki Zenin yang akan menyerbu ke padepokan keluarga Zenin. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.